Suami, Mbak Yoko pertama kali tahu bahwa suamilah yang menularkan itu bagaimana kisahnya? Mulai saya nikah, saya hanya kenal suami, terus sampai 11 tahun saya berumah tangga dengan beliau, sampai akhirnya dia meninggal, saya hanya dengan satu pasangan. Begitu dia meninggal, Agustus 2008, salah seorang keponakan, almarhum, saya diajak masuk ke kamar. Tante, saya mau minta hasil lab. Pak D, saya mau lihat aja. Kalau tante diwarisin harta, saya nggak masalah. Tapi kalau tante diwarisin penyakit, saya nggak mau. Apa itu? Saya bilang gitu. Terus dia dengan berat hati mengatakan HIV/AIDS. Dia bilang kayak gitu. Di situ terus saya harus bagaimana? Saya bilang gitu. Terus dia, ya tante berobat dulu. Kita kontrol dulu ke rumah sakit. Karena tante harus dicek darah. Kalau tante sudah dicek, baru di situ tante bisa tahu kalau tante positif atau tidak. Dan kebetulan saya bertemu dengan salah seorang dokter yang merawat almarhum suami. Si dokter bilang, nah ibu, karena bapak sudah tidak ada, saya boleh berani membuka. Karena pada saat itu saya tidak berani membuka karena pesan almarhum memang cukup saya aja yang tahu. Jadi memang pada waktu itu almarhum ditanya, apakah bapak pernah ke panti pijat? Dia bilang tidak. Pemakai narkoba? Dia bilang tidak. Terus suka ke lokalisasi? Dia bilang juga tidak. Terus dia nanya lagi, apakah bapak pernah tidur dengan perempuan lain selain istri? Dia jawab iya. Tahun berapa? 2004. Disitulah saya tahu akhirnya, oh ya memang tahun 2004 dia pernah dikirim sekolah ke Bandung. Mohon maaf, kebetulan suami saya seorang TNI dan saya mantan ibu Persib. Dan di situ akhirnya 4 tahun kemudian suami saya meninggal. Terus saya, bagaimana dok? Ya ibu harus diperiksa, dicek darahnya. Akhirnya saya dicek, saya pulang. Saya kumpulkan kakak-kakak almarhum, ipar-ipar, karena saya merasa saya sudah jadi janda. Jadi image janda, takutnya saya yang berbuat yang tidak baik, padahal saya sama sekali tidak pernah dengan pria lain selain suami. Saya kasih tahu kakak-kakak bahwa ternyata almarhum meninggal dengan HIV/AIDS. Mereka menangis dan 2 hari kemudian saya diantar untuk mengambil hasil. Dan saya buka hasil, ternyata memang hasilnya positif HIV. Anda shock sekali gitu kan? Amat sangat. Jadi karena saya nggak pernah merasa, nggak pernah saya nggak pernah melakukan. Tapi kenapa kok penyakit ini yang selama ini saya takutkan nggak banget gitu. Kalau bagi saya seorang ibu rumah tangga yang pure, saya selalu di rumah merawat anak. Kalau kita di Bali, kita menyamar berayau, jadi seperti kita ke pura. Tapi kenapa kok saya yang diem di rumah, saya harus dapat penyakitnya seperti ini? Tapi ternyata nggak sampai di sini aja. Saya dapat edukasi lagi bahwa ibu punya anak di bawah 5 tahun. Ya dok, anak saya umur 1 tahun. Bu, anaknya harus diperiksa. Terus terang saya nggak pernah siap untuk memeriksakan anak saya. Saya lari, saya nggak pernah kembali ke rumah sakit itu lagi. Dan saya mengurung diri di rumah. Akhirnya tahun 2009, salah satu seorang kakak ipar saya datang ke rumah untuk mengambil anak saya yang paling kecil, meminta izin, Dek, boleh si kecil saya ajak untuk periksa? Silakan Bu, asal apapun hasilnya jangan saya dikasih tahu, karena saya belum siap untuk membawa beban diri saya aja, saya nggak mampu, saya bilang kayak gitu. Kondisi Mbak Yoko waktu itu memang sudah berasa secara fisik sudah? Saya sudah mungkin dibilang stadium AIDS. Karena pada saat itu saya sudah gatal-gatal seluruh tubuh.
Terus tahun itu sudah mulai keluar Agustus 2009. Terus habis gitu keluar bisul besar-besar di kepala. Terus indera penciuman saya sudah nggak ada rasa, jadi saya hanya mencium. Saya nggak bisa mencium bau wangi, jadi saya semprotkan parfum. Itu saya nggak rasa bau wangi sama sekali. Terus di lidah saya sudah keluar jamur. Dan badan saya sudah kurus, paruh, tapi saya di rumah selama 4 bulan bertahan. Jadi bulan November, Desember, Januari, Februari, sampai Februari 2010, saya bertahan di rumah. Yang merawat siapa Mbak Yoko? Saya merawat diri saya sendiri. Saat itu saya menelpon ke semua keluarga saya.